ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس على لكل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سجود الشكر تسن خارج الصلاة ولا يجوز أن يسجدها داخل الصلاة وأسبابها أربعة. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita dalam kitab Taqratus Sadirah sampai kita pada masalah sujud syukur, bab sujud syukur. Kemarin sudah tentang sujud tilawah atau sujud sajadah. Kemudian menyambungi tentang sujud syukur. Sujud syukur artinya syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita, lalu kita sujud dengan karunia Allah. Sujud kita itu karena syukur. Tusannu kharijas salati, disunatkan sujud syukur ini hanya di luar salat. Jadi sujud syukur ini khusus di luar salat saja. Wala yajuzu an yasjudaha dakhil as-shalah, dan tidak boleh bahwa sujud ia di dalam salat. Jadi orang sujud syukur itu kada ada di dalam salat. Nang ada dalam salat itu sujud tilawah. Kalau sujud syukur ini di luar salat. Wa asbabuha arba'atun. Adapun segala sebab-sebab disunatkan sujud syukur itu arba'atun, ada 4. Yang pertama, hujumu ni'matin laha waq'un min haitsu la yahtasib.
mendapat nikmat secara tiba-tiba. Mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Laha waq'un min haitsu la yahtasib. Dia tidak menyangka-nyangka akan mendapatkan nikmat itu lalu dapat. Nah, lalu karena kehimungan sebagai ungkapan syukur kepada Allah taala lalu ia sujud syukur. Allahu akbar, sujud syukur. Jadi nikmat nang kada dikira-kiranya, nikmat mendadak. Sawa'un akanat zahiratan kahudusi waladin. Sama ada keadaan nikmat itu zahiratan, zahir, nikmat zahir, kahudusi waladin, seperti mendapatkan anak. Sama juga mendapatkan cucu. Dapat anak misalnya, kita ini sudah lawas menanti-nanti. Sudah tua umpamanya hanya kuliahan anak. Nah, 80 misalnya, hanya bebini pulang. Jangan nang umur 80 juga. Nah, jadi cari nang umur 18. Nah, jadi umur di 80 cari nang 18. Mun mencari 80 juga ada kuliahan. Cari nang umur 18. Lalu dapat nikmat berupa anak tadilah. Nah, itu kan kali sangka-sangka nih dapat anak. Maka sujud syukur. Begitu juga dapat cucu, kehimungan dapat cucu, laki-laki aja pulang, cucu binian aja umpamanya, sama aja panglakian binian lah, anak atau cucu itu, syukurnya sama aja juga. Nah, sujud syukur, kehimungan dapat anugerah diberi oleh Allah Taala berupa nikmat anak atau cucu, lalu sujud syukur. Kayak itu juga kalau lah, jangan rajin dapat anak, dapat cucu, sujud syukur lah. Dapat mamanya aja aku sujud syukur. Nah, jadi dapat anak, dapat cucu, sujud syukur. Karena ini nikmat nang jarang-jarang. Kada hari-hari kalau orang dapat anak, paling setahun sekali. Itu gin lamunnya dibari juga setahun sekali. Pulang bahari benar mah setahun sekali kuliahan. Kalambu jaran anu ayunan kuning pulang setahun. Orang bahari ini dibatasinya orang wahini dua anak aja cukup ya. Nah, orang bahari 7 tahun kuliahan. Nah, setahun sekali kuliahan sujud syukur, kuliahan anak, kuliahan cucu. Itu nikmat nang zahir, nang nampak. Kemudian apalagi nang nampak, nang zahir, nang diberi Allah Taala, nang wa qudumi ghaibin, atau anak atau keluarga atau siapapun nang hilang, nang gaib, keluarga, anak, cucu atau kemanakan, lalu datang orang ni gaib kada tahu rimbanya. Ada nang madahkan mati sudah, ada nang madahkan madam, kada tahu kabar beritanya kemanakah, ke Sumatera, ke Jawa, kemana, pokoknya seberang lautan. Kada ada tahu kisahnya lagi nih lah. Lalu tiba-tiba datang nang gaib nih, keluarga ini, anak cucu atau siapapun orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, lalu kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah, gembira kita sujud syukur. Nah, udah kira nih mati sudah, sekalinya alhamdulillah datang pulang orangnya. Padahal sudah diarwahi sudah. Ada aja sudah, ada yang sudah menghauli sudah. Dihauli sudah, halinya datang orangnya, sujud syukur sekeluargaan, gembira syukur kepada Allah Ta'ala. Artinya orang ini asalnya baik, kada tahu rimbanya, lalu tiba-tiba datang. Ini nikmat anugerah Allah Ta'ala nang zahir, nang nampak, nang sunnat kita untuk sujud syukur. Wa syifai maridin, ya kah? Wa syifai maridin, dan sujud syukur karena sembuh daripada penyakit. Sujud syukur sembuh daripada penyakit. Padahal dokter ini sudah vonis ini ada mau baik lagi ini jan. Atau ini perlu dipotong ini aja, perlu diamputasi atau perlu dioperasi ini aja. Udah dokter lah
Sakalinya baik di mapa-mapakah mawadaki manambainya dengan cara herbal atau apa misalnya. Nah, padahal sudah vonis dokter nih lah pada mungkin sembuh. Sakalinya baik sembuh, lalu inya sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap kita lah bagus saja bilanya kita sembuh daripada penyakit, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar batukannya juga batukannya baik, syukur juga. Apalagi ya kalau penyakit nang apa ngaran itu nang ganas lah. Penyakit nang apa julang do. Nah, jadi apabila baik daripada penyakit, sujud syukur juga. Ambatinatan atau nikmat itu tadi nang zahir lah, nang zahir. Nikmat ini juga ada nang batin. Nikmat lahir tadi, nikmat nang batin kayak apa? Nang kita disunnatakan sujud syukur juga. Kan kita banyak menerima nikmat daripada Allah Taala. Nah, ambatinatan kahudusi ilmin lahu aw li nahwi waladihi. Nikmat nang batin seperti inya paham ilmu atau mendapatkan satu ilmu. Nah, lalu inya syukuri mendapatkan satu ilmu tadi dengan sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Hafal misalnya Alfiyah Ibnu Malik Nahu inilah nazam syair Alfiyah berapa bait. Nah, hafal misalnya atau urusan Nahu Jurumiyah aja hafal. Syukur inya lalu sujud kepada Allah Ta'ala. Atau hafal Quran sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Ini nikmat batin ngarannya. Nang tadi kan nikmat nang lahir, ini nikmat nang batin. Nang luar biasa pemberian daripada Allah Ta'ala. Ada usah sampai misalnya 30 juz. Satu juz aja misalnya juz 30. Kita ini sudah tua misalnya lah. Menghafal juga. Nah, selain memperbaiki bacaan, menghafal juga. Banyak kan orang yang membuka daurah-daurah hafalan Quran terutama di bulan puasa nih kan. Ya kalau tahu kita di Kanzul ini buka juga kan. Nah, jadi siapa hendak silahkan banyak aja kalau nah guru-gurunya hendak menyetor hafalan, hendak membaiki bacaan, belajar Quran. Jangan supan ya kalau nah. Kalau pang misalnya kita belum lancar atau belum bisa kurang fasih banyak aja. Nah, jadi guru-guru siap aja membimbing akan atau mengawani melajari Al-Quran baik bacaannya, tajwidnya maupun hafalannya. Hafal misalnya 1 juz, 2 juz, apalagi sampai 30 juz. Lalu ini ngarannya nikmat nang batin, nang sunnah sangat dianjurkan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw li nahwi waladihi atau seumpama yang mendapatkan nikmat ilmu tadi atau mendapatkan nikmat hafalannya tadi berupa hafalan Quran atau hafalan ilmu dan sebagainya, tidak hanya dirinya yang mendapatkan itu tapi juga anak cucunya. Anaknya misalnya hafal Quran syukur, inya sujud syukur. Cucunya hafal Quran, hafal ilmu tadi, maka inya pun juga sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak hanya kepada dirinya tetapi juga anak cucunya. Sunnat kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'na hujumi ni'mah ay tajaddudu wuqu'iha wa in tawaqqa'aha. Adapun makna mendapatkan nikmat secara tiba-tiba itu artinya tajaddudu wuqu'iha wa in tawaqqa'aha. Mendapatkan nikmat yang baru meskipun sudah diperkirakan akan mendapatkannya. Walaupun sudah ada aja bayangannya nikmat itu. Apalagi kada ada bayangannya, namin haitsu la yahtasib tadi kada ada bayangannya. Nah, ada ini ada aja bayangannya. Nah, sunat juga sujud syukur.
kharaja bihin ni'amul mustamiratu kal afiyah. Keluar dengan nikmat nang tiba-tiba atau nikmat nang diperkirakan tadi, yaitu nikmat-nikmat nang al mustamiratu nang sudah ada nang berkekalan. Jadi kalau nikmat itu sudah ada berkekalan, kada disunahkan sujud syukur. Apa misalnya kal afiyati, seperti nikmat afiat, selamat. Jadi nikmat selamat, afiat, sehat. Ya kan kita ini sehat, afiat, selamat. Jadi itu kada sunat sujud syukur. Lamun hendak sujud syukur juga, ada bapak juga. Ya kalau biar hari-hari kita sujud ya kalau syukur kepada Allah Taala. Nah tapi kada disunnahkan. Nang disunnahkan bana tadi itu tadi mendapatkan nikmat nang baru atau nikmat nang tiba-tiba, baik nang zahir maupun nang batin. Fala yusannu laha sujud, maka tidak disunatkan sujud mendapatkan afiat selamat tadilah. Karena itu sudah berkekalan, sudah ada kepada kita. Kemudian yang kedua, sunat sujud syukur dikarenakan indifa'u niqmatin. Jadi sebab sujud syukur yang kedua karena terhindar daripada bencana. Terhindar daripada bencana. Sunat kita sujud syukur. Zahiratin, nang zahir min haitsu la yahtasibu, nang kada dikira-kiranya. Karena jatin min hadmin, seperti selamat daripada hadmin, runtuhan. Selamat daripada runtuhan bangunan umpamanya atau gempa. Nang lain tertimbun runtuhan gempa karena bom umpamanya. Nah, bayangkannya tuh bom Rusia atau Ukraina sampai ke sini nyasar. Nah, selamat kita, maka kita sunat sujud syukur. Jika tidak sedikit lagi ya, karena mati, sujud syukur. Au gharaqin, atau selamat daripada tenggelam, sama aja tuh. Au harakin itu juga selamat daripada kebakaran, selamat daripada tenggelam, banjir umpamanya, banjir bandang dan lain-lain musibah itu. Lalu nya selamat, nang lain ada nang hanyut, ada nang kada dapat lagi mencari. Nah, inya selamat, maka sunat inya sujud syukur kepada Allah Taala. Au hadisin, atau bencana yang baru datang, apapun bencana-bencana, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bencana-bencana itu, maka kita sunat sujud syukur. Itu alasan atau sebab yang kedua. Kemudian sebab sujud syukur yang ketiga, ru'yatu fasiqin, karena melihat orang fasik, orang ahli maksiat. Nah, kita sunat sujud syukur. Mutajahirin bifisqihi, orang ini menampakkan benar kemaksiatannya, kefasikannya. Au musattarin musirrin, atau inya kada menampakkan tapi inya terus menerus kita tahu. Nih, kita tahu orang ini terus menerus berbuat kefasikan. Walau ala saghiratin, sekalipun nang inya terus menerus melakukan kefasikan itu, walaupun saghiratin, artinya dosanya tuh kecil ya, apalagi dosa besar. Wa yusannu an yuzhiraha lil mutajahiri, dan sunat kita menampakkan sujud syukur tadi bagi orang nang pangarannya tadi nang melihat fasik, orang fasik tadi. Sunat kita sujud syukur di hadapannya. Iza lam yakhsha fitnatan, apabila tidak takut inya fitnah. Kalau takut fitnah, umpamanya inya tersinggung atau sarik, ngalih juga orang penyarikan penyinggungan ini ngalih. Nah, tersinggung kena inya sarik, nah itu bisa bahaya, nak kada usah.
Ada usaha sujud di hadapannya. Kalau usah sujud syukur kita di hadapannya, kita sembunyikan aja. Kalau usah kita nampakkan. Sujud juga kita, karena menyukuri kita, alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala dipelihara daripada berbuat dosa nang nampak kayak ini nah. Yang keempat, ru'yatu mubtala. Nah, sujud syukur yang keempat sebabnya, sunnahnya sujud syukur yaitu melihat orang nang kana bala. Orang ni kana bala, kana musibah fi badanihi, di awaknya. Nang tadi melihat orang maksiat lah, ahli maksiat kita sujud syukur. Ada ini melihat orang nang kana musibah, kana bala, karena ujian di badannya. Apa misalnya di badannya itu ada kekurangan, tangannya kah umpamanya sebelah aja atau tengkong, atau apa misalnya matanya kah misalnya kada melihat, buta, telinganya kah umpamanya kedua belahnya kada mendengar, atau yang lainnya awaknya misalnya berporingan dan sebagainya. Itu kan mubtala fi badanihi, orang yang ada diberikan kekurangan di awaknya atau musibah di awaknya berupa penyakit atau kekurangan-kekurangan yang lain. Kita sunat sujud syukur, tapi jangan di hadapannya, ini bersunyian juga lah. Syukur, alhamdulillah aku diberi Allah Ta'ala sempurna, fisik sempurna, pendengaran sempurna, penglihatan hawas saja lagi. Kada berpenyakitan pulang. Kawaja nak menambahi pamanya pulang tu lah. Alhamdulillah. Coba kasihan si din itu na diberi Allah Ta'ala kekurangan fisiknya. Lalu kita syukur kepada Allah Ta'ala. Sujud kita. Au fi aqlihi, atau ada kita melihat orang itu diberi kekurangan, diberi bala oleh Allah Ta'ala fi aqlihi, di akalnya. Kita melihat ada orang tu kurang, ada nang siwah lah bahasanya tu kurang tu, ada nang separapat kurangnya, ada nang setengah, ada nang banyak benar kurangnya gitu nah. Nah ada nang sedikit aja kurangnya, tapi kurang nangaran kurang tu ya kurang bang. Nah jadi kita syukur kepada Allah Ta'ala diberi akal oleh Allah Ta'ala nang sempurna, sujud kita kepada Allah Ta'ala, syukur. Ada orang itu nah kurang diberi Allah Ta'ala fi aqlihi au fi ma yu'addu naqsan fi kamalil khilqah, atau sesuatu yang dibilang orang kurang pada kesempurnaan kejadian, au asliha urfan kal ama, seperti orang nang buta, wassamam, orang nang tuli. Wala yuzhiruha lahu, tapi sujudnya jangan di hadapannya, jangan nampak, jangan tahuinya. Kita aja sujud dan Allah Ta'ala yang tahu. Wa yustahabbu an ya'tiya bidu'ail warid, dan sunat kita ketika kita sujud syukur itu berdoa nang kita melihat orang ni kurang tadilah, baik pada akalnya, baik pada badannya. Nah, lalu kita sujud syukur tadi berdoa, doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nah, itu ungkapan syukur kita kepada Allah Ta'ala ketika kita sujud syukur. Wala yusmi'hu iyyahu, dan jangan sampai orangnya tadi mendengar doa kita di dalam sujud itu. Jadi kita aja yang mendengar lawan Allah Ta'ala, orangnya jangan mendengar. Segala puji bagi Allah allazi afani, yang Allah Ta'ala maafiatakan akan daku mimma btalaka bih, daripada apa yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah Ta'ala melebihkan akan daku ala katsirin mimman khalaqa tafdila, atas kebanyakan daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Mimman khalaqa tafdila, daripada orang-orang yang telah Allah menjadikan akan dia tafdilan,
sebagai keunggulan. Artinya Allah Ta'ala menciptakan, menjadikan keunggulan atau kelebihan, keistimewaan kepada aku. Jadi kita syukur kepada Allah Ta'ala, tidak dijadikan semacam orang yang kurang itu tadi. Hukmu sajadati surati Shad. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan hukum sujud di dalam surah Shad. Dalam surah Shad itu ada sujud juga. Ada yang mengatakan sujud tilawah, tetapi sebenarnya itu bukan sujud tilawah atau sujud sajadah, tapi situ sujud syukur. Aja termasuk sujud syukur dalam surah Shad. Fi kharijis shalah sajadahu syukrun. Jadi sujudnya sujud syukur. Wa idza sajada fi sholati 'amidan 'aliman batalat salatuhu. Apabila kita di dalam salat membaca surah Shad ayat 24 ini di dalam salat lalu kita sujud, maka sujudnya tadi lamun kita sengaja tahu pulang batalat salatuhu, batal salat kita. Lamun imam pang sujud fala yutabi'hul ma'mum, kita jangan umpat. Kita jangan umpat sujud lamun imam sujud ketika membaca surah Shad ayat 24. Bal yufariquhu, kita mufaraqah aja atau menanti imam bangkit daripada sujudnya. Nah, jadi dua alternatif bagi kita. Jadi kita kada usah umpat sujud, kita mufaraqah atau kita menanti menghadangi imamnya bangkit. Wa huwal afdal. Nah, itu yang paling afdal, kita menghadangi aja. Tapi jangan umpat sujud. Nah, pegangan ayatnya dalam surah Shad itu juz yang ke-23, surah Shad ayat 24. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Nah, itu sujudnya sujud syukur aja kita. Jangan sujud tilawah kada. Jadi sujud di luar salat. Lamun di dalam salat batal. Lamun tahu. Nah, jadi itu bukan sujud tilawah, tetapi sujud syukur. Jadi sujud di luar aja, di luar salat. Bila baca ayat itu sujudnya kharra raki'an wa anab. Allahu akbar, sujud baca ayat. Baca ayat tadi sujud, bacaan sujud syukur. Apa tadi bacaannya? Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Atau mun nyakad hafal misalnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sujud biasa, tapi ungkapan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah Shad ayat 24 ini adalah ungkapan syukur daripada Nabi Allah Daud alaihissalam ketika diterima taubatnya. Maka tidak disunahkan bagi kita untuk sujud kecuali di luar salat. Di dalam salat kada. Apabila di dalam salat batal salatnya kalau bersengaja dan tahu hukumnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillah tentang sujud syukur kita menyambungi bab salat sunat. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita zahir dan batin. Allah terima segala amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Ala tilka niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.